Mungkin analog ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia adalah satu. Berbangsa satu, apakah satu itu satu nominal kuantum begini? Tentu tidak. Dia gabungan dari suku. Makanya kita kemarin begitu tren tentang paham monoteistik karena kait dengan ketuhanan sila, ketuhanan yang Maha Esa, kita ikut imut-imut bahwa Ekam, Ewa, Adwityam, Brahman. Tapi ekamnya Brahman itu bukan ekamnya tunggal sebagai personal, sebagai sifat maskulin. Maskulin dan feminim itu hadir nanti di wilayah Saguna Brahman, menjadi dewa dan dewi. Ya, jadi Esa ini netrum dia. Netral, tidak laki, tidak perempuan. Tapi benih maskulin dan feminim ada di situ. Karena dalam proses penciptaan, kita kembali pada doa kita di Bali ya, yang sangat bernuansa. Onggang Brahma Prajapati Sresta Swayam Buradam Guru Padma Yoni Catur Wakram Brahma Sakalam Utyate. Brahma Prajapati Sresta Swayambu menciptakan sesuatu dari dalam dirinya. Analog kita apa mungkin untuk memudahkan. Ketika kita mengadakan anak kita bagi yang sudah berumah tangga, tentu kita tidak akan mencari bahan baku di luar diri kita. Ya kalaupun saru-saru pinjam jago lain itu urusannya. Ya. Artinya semua ada di dalam diri kita, ada 23 kromosom. Maka benih-benih yang ada dalam diri Tuhan itu dalam proses penciptaan inilah konsep maya. Maka dunia ini maya, inilah yang diajarkan oleh Sri Sangkaracarya yang dikatakan sebagai filsuf palsu. Karena bagaimana? Karena sampradaya memang saling berebut untuk memperoleh pengaruh dari pengikutnya. Nah, ini sudah hal yang sangat wajar. Bahkan semua agama pun seperti itu sekarang. Terutama di aliran sebelah hampir ada 77 itu aliran. Syukur di Indonesia masih akur ya. Pahamnya pasti satu. Ahlussunnah wal jamaah dari Sunni. Yang lain pasti akan ditolak. Karena memang framework-nya kan berbeda. Maka di sini mulai framework kita berbeda ketika kita memasuki wilayah apa yang disebut dengan bagaimana kita memahami Tuhan itu. Jadi induktifnya seperti itu. Deduktifnya kita bingung. Bahkan dijelaskan di dalam Rigveda, saya coba kembali sitir kembali ayatnya ya. Di dalam Purusa Sukta, Purusa sebagai Tuhan tidak disebutkan Brahman, tidak disebutkan Krishna, tidak disebutkan Siwa. Apa dikatakan? Saharasa sirsa Purusa, sahasraksa, sahasrapat, sabumin wiswato, uritwati, artista dasangulam. Purusa itu berkepala 1000, bermata 1000, berkaki 1000, memenuhi dunia pada semua arah, mengisi angkasa, menyebar 10 jari. Jadi karena keluasan beliau tidak bisa digambarkan, ada dibuatkan personal. Bahkan di Gita pun mengajarkan seperti itu. Di antara naga aku adalah Taksakta, di antara gajah aku adalah Erawata. Ya. Di antara nyanyian, aku adalah Sawitri Gayatri. Ya, di antara yadnya aku adalah Hagnihotra. Ya, jadi itu sudah Sarwam Kalu Idam Brahman. Di situ dia menunjukkan bahwa sesungguhnya Wiswarupa Darsana Yoga, maka kita juga tidak boleh anti dengan Bhagavad Gita. Karena itu metode Sri Krishna mengajarkan kepada Arjuna yang dalam kondisi keraguan-raguan, Arjuna Wisada Yoga. Maka di situ diajarkan pelan-pelan, maka diajarkan dialektika tentang Samkhya. Itu diajarkan semua, akhirnya sampai puncaknya bahwa semuanya adalah Tuhan, Sarwam Kalu Idam Brahman. Ini juga yang diajarkan oleh Siwa. Ya. Saya coba terapkan apa yang saya gunakan barusan saya selesai mencaru karena Komang meminta saya berusaha hadir. Sebenarnya tadi saya lelah banget lagi nguput caru, saya dilukluk ini. Nah, ya, karena kita mencaru, pasti akan saya mengatakan ada proses penyimpangan deviasi daripada spirit-spirit yang ada di bumi ini karena mengalami apa? Deviasi ini karena salah kelola dan sebagainya sehingga menjadi wajah dewani, menjadi demonik. Kita kembalikan siapa dewanya? Siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa siwa kasai cutam, sada siwa namostute.
Siwa ada di bumi, siwa ada di air, siwa ada di api, siwa ada di tejo sinar, siwa ada di angin. Jadi beliau meresap. Ini disebut dengan sarwa wiyapi wiyapake. Jadi ketika kita memuliakan alam, maka sesungguhnya kita memuja Tuhan. Ini sebenarnya terjadi di Bali dengan konsep Trito Karana ini. Paham inilah kemudian yang bisa mengangkat, memuliakan apa yang disebut dengan paham-paham primitif antropologi. Apa yang disebut dengan animisme, dinamisme, totemisme, magisme, ancestor worship. Kalau dulu pemujaan leluhur hanya berhenti di yang atau pitara, diangkat melalui konsep penunggalan di moksa. Apa yang disebut dengan dewa pitara. Kalau dulu yang menjadi dewa yang. Karena sesungguhnya Atman itu adalah Tuhan itu sendiri. Candogya Panisa jelas mengatakan Tatwam Asi. Esa Mahatma Antar Daya. Makanya saya sering buat job, siapakah Atman hidup? Masih saya tanya, Brahman yang terpenjara, saya bilang. Sekarang bagaimana Brahman supaya tidak jadi Atman? Saya katakan, jangankan jadi Atman, jadi narapidana pun bisa, saya bilang. Ubah diri kita menjadi istana badan ini, maka Atman menjadi Narayana. Ketika badan jadi penjara, maka Atman menjadi narapidana. Saya bilang begitu. Maka jelas teksnya Dehi Dewalaya Prokta Sajiwa Kewala Siwa. Badan ini adalah istana Tuhan. Jiwa itu, siwa itu sendiri. Maka tugas beragama kita adalah ngelakon ini bagaimana Atman menjadi Brahman. Nah ini yang penting. Jadi agama-agama deduktif ini yang bersifat vertikal ke bawah disebut dengan top down, ini memang karakteristik teologi. Mereka tidak mau menerima pencarian itu. Maka pencarian inilah disebut dengan dunia filsafat, filsafat dengan dunia tatwa. Ini penting menjadi induktif dia. Nah, oleh sebab itu, kita kembali pada tadi. Jadi Tuhan yang memang nirguna ini dalam kepentingan Jnana, ya, dalam kepentingan Jnana, dia harus dibahasakan. Bahkan dia dioperasionalkan. Maka saya katakan melihat agama jangan hanya dimensi substansi isi. Mari kita melihat agama dari dimensi fungsi. Dan ujung terakhirlah dimensi pemahardikaan diri. Kalau kita hanya melihat agama dimensi substansi, kalau kita sudah memuja ini selesai, kalau kita sudah beriatnya ini selesai. Tapi dimensi fungsi, sejauh mana peran substansi itu membawa kita pada perubahan yang disebut dengan move on ini. Ini agama dalam geraknya. Maka ketika kita beragama sudah melakukan itu dan tidak terjadi perubahan ke dalam diri kita, transformasi diri. Nah, mahasiswa saya ini mungkin ada mahasiswa saya yang juga ikut dari Sulawesi ini. Ya, saya bilang luas bojog teka lutung kita beragama. Hanya beda nama, ya, tapi binatangnya sama. Atau dirubah aja, luas bojog teka mangke kan gitu ya. Kalau luas bojog teka gorila tambah besar, tambah simpanse, luas bojog teka kingkong, jenang nepato, kalau gede-gede ngunyang boreh gitu. Makanya ketika kita jadi move on itu, kita harus membangun nilai. Apa disebut dengan value contract. Sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain. Memang ini terjadi seperti itu. Maka di luar keyakinan tidak ada kebenaran. Padahal Weda kan jelas, ye yatamam prapadiante. Maka sekarang adjustment. Sekarang ini penting. Makanya ketika Tuhan itu hadir meresapi semua alam semesta ini, inilah dia mengangkat kearifan lokal. Ya. Jadi Siwa Siddhanta itu jalan tengah mengangkat kearifan lokal dalam bentuk ide meraga wiyapi wiyapake. Ya. Jadi wiyapi wiyapake inilah sebenarnya bagaimana dia meresap, dia tidak menjadi personal tunggal yang bersangat hegemoni. Dia ada di mana-mana. Maka ketika orang memuja di Pematang, di Pengalapan, mungkin dewanya sawah banyak itu. Ada Seri, ada Betari Umo. Di Pengalapan ini Sirida, saya ditanya. Akhirnya ibu-ibu yang rajin sembahyang, satu Betara Sirejo melingih driki, tadi saya ceramahkan itu. Sirejo melingih driki, salahkah itu? Tidak, karena Betara tidak punya akte kelahiran kok, saya bilang. Ya, tapi jangan ini disalahkan.
Maka dalam konsep beragama kita pun, saya tanya, Dewa Sira melingeh di Jaidok gitu dia. Saya bilang, Dewa mana? Saya bilang, made in Wede, made in Purane, atau made in Nusantara, and made in Iba-Iba. Saya bilang begitu. Ini, maka kalau kita kembali semua pada acuan yang bersifat deduktif, Ratu Gede Mecaling, tidak akan ada Ratu Ayu Manik Meketel, tidak akan ada Ratu Ayu Manik Megemal, tidak ada Ratu Ayu Mecongol, tidak akan ada. Maka tugas kita sekarang inilah mengayomi ini. Agama Hindu hadir untuk memuliakan. Nah, silakan Rai Niki. Kebetulan ada yang datang, Niki rekan saya Sulingeh juga. Ya. Jadi Niki, silakan Rai duduk di sini. Biar kita bisa lama-sama Niki kebetulan Sum Jakarta. Oke. Jadi Niki, maka dari itu Tuhan yang berada di angan-angan kalau tadi di wilayah spirit yang bersifat nirguna karena spirit itu memang tidak bisa diukur. Menjadi paramasiwa lah dia atau bersifat niskala, diturunkan dia menjadi dunia ide. Ada dunia di wilayah spirit, ketuhanan kita ada di wilayah psikis. Nah, ketika inilah Siwa Siddhanta di Bali memberikan nama, karena kita berkolaborasi dengan tantrik, di mana tantrik itu infrastruktur menjadi penting yang disebut dengan sarana, mulailah kita yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Kita mulai dia, oh Dewa di Timur namanya Iswara, aksaranya Sang, tebasannya begini. Oh dibuatkan seperti itu dia konsep mandala. Sekarang ada betara ada di dalam pikiran gitu. Sekarang alih kangin, sing ada batas kangin nih. Tapi dibuatkan di Bali Padma Buana, oh di Lempuyang sama di timurnya. Berarti jawaban kita di Lombok enggak dong ada Iswara, kan gitu jadinya. Bagaimana kalau di Lombok Iswaranya? Berarti di Lempuyang di barat jadi Mahdewa kah dia? Maka kita konsep mandala. Ya, mandala itu ada akses mundi yang harus dibangun, power. Ini poros ini. Ini penting. Maka agama kita menjadi ribet. Kemudian dia masuk yantra, simbol, mandala, masuk wilayah. Di Bali punya Karang Sikut Sata, Asta Kosala, Kosalya, Asta Bumi. Hitungannya tidak pakai meter tapi pakai depo. Maka saya sering bilang orang di Bali, demi menunjang prepesi dan prepilais ngaben, akhirnya ngaben pakai asta bumi, saya bilang. Tapi ini kayak adepo gitu dia. Bahkan ngaben ulian tuare gitu dia, tuare gitu, bukan tuare miskin tapi dua ngare nih. Ya itu. Jadi niki ya. Buat mandala. Setelah mandala ada aksara, ada mudra. Ada kala dewasa jelas ada ukuriki di mana tempat tinggalnya. Karena sekarang di kota ini tentu menjadi tantangan bagaimana dengan semut sidulur. Makanya kemarin saya masih ingat pertanyaan Pak Bantas pas ngaben di sini katanya semut sidulur gitu. Bagaimana ada di sini? Nah, mari kita bicarakan karena ketika dia masuk ke wilayah sarana infrastruktur, dia mewujud sebagai adikara, Tuhan yang dipuja sebagai Istadewata yang bersifat nutana, dia kenyal sekali dengan ruang dan waktu. Kenyal sekali, dia menjadi elastis saja. Maka saya katakan ada relatif di wilayah absolut, ada yang absolut di wilayah relatif. Tapi semua yang relatif kita absolutkan bahaya kita. Pakaiannya arus seperti ini, misalnya mohon maaf ini. Ya. Berarti kita tidak merdeka dalam berbusana. Maka saya sebagai Sulingeh Bali yang dari paham Siwa Siddhanta, kebetulan rambut saya masih ada, saya harus pakai perucut. Dengan Amarian saya bangga ke sana kemari. Bahkan satu ketika saya ada di Makassar tanggal 8 saya ke Sulawesi Barat. Saya ditanya, mau kemana Nyong? Digitukan saya. Coba Sulingeh Nyong yang ini. Karena ini adalah awesa kita. Kala waktu, semut sidulur dan sebagainya, penanggal. Ini jangan dikatakan tidak ada relasinya. Ini jiotisanya Hindu kita. Nah, ilmu perbintangan kita. Tapi bagaimana merangkai, merenda dialektika ini yang penting. Maka disinilah niskala sakala. Jadilah dia para dewa. Yang sesungguhnya akan hilang. Karena dunia pikiran itu adalah dunia relatif. Bahkan saya kebetulan anak saya juga dosen di AD, saya sering berdebat. Saya sering didebat. Wahyu Tuhan pun sebenarnya tidak absolut, tidak. Kenapa dia bilang begitu? Karena itu ucapan wahyu. Kalau bicara wahyu adalah sabda. Sabda itu bagian dari Panca Mahabhuta.
Pertiwi, apa, tejo, bayu, akasa. Akasa itu sabda. Berarti tidak kekal. Oke, materialnya tidak kekal. Tapi spiritnya kekal. Saya jawab demikian. Niki. Nah, oleh sebab itu inilah Siwa Siddhanta kita di level kedua. Dan ini menjadi varian yang sangat banyak. Ya, disinilah Wisnu Sahasranam, Siwa Sahasranama. Ini banyak masuk. Tapi yang jelas, siapa dia di Sadasiwa? Mari kita coba doa yang juga biasa diucapkan di India. Tapi di India dipengal. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Itu India tuh. Di Bali ada puja begini. Om Namah Shivaya, Sarvaya Dewa Dewaya We Namah Rudraya Bhuvanesaya Siwa Rupaya We Namah. Nama Shivaya, hormat saya kepada Siwa. Sarwaya Dewa Dewa, beliaulah mewujud dalam bentuk semua sarwa dewata. Jadi ketika Siwa adalah tunggal sebagai ordinat, ketika Sarwaya Dewa Dewa menjadi subordinat. Rudraya Bhuvanesaya, dia penguasa alam semesta disebut Rudra. Siwa Rupaya We Namah, itulah rupa Siwa itu sebenarnya. Terus yang mana itu? Tuam Siwa Tuam Maha Dewa Keswara Parameswara. Ini diuraikan Siwa dengan nama ini, nama ini, nama ini. Siapa beliau? Tuhan yang satu. Bahkan Wisnu pun ada di situ. Maka kemarin ketika rame, ya, tempel atau pura untuk, ya, siapa disebut Batara Krishna, apa lupa saat jadi sering ini, adalah desa pusah dalam. Gitu. Ya. Kalau dia menjadi subordinat Siwa, jelas dia pusah. Karena dijelaskan, Utpeti Sira Siwa ngaran Brahma, jelas di desa. Setiti Sira Siwa ngaran Wisnu, jelas di pusah. Pralina Sira Siwa ngaran Ruda, jelas di dalam. Tapi saya katakan, ada pujian untuk Wisnu. Namaste Begawan Wisnu. Namaste Begawan Hare. Namaste Begawan Kresna. Sarwa Raksa Namostute. Ini Wisnu Setawa yang ada di wilayah subordinat Siwa. Maka saya mengatakan sangat bijak sekali Empu Kuturan karena melalui konsep Sadasiwanya, Tuhan-Tuhan yang lain, nama-nama yang lain adalah manifest beliau. Disesuaikan dengan fungsi. Jadi Sadasiwa tidak diciptakan dari Paramasiwa. Mengalami proses emanasi. Jadi berbeda dengan paham yang lain. Bahwa ini diciptakan oleh ini. Sebenarnya dalam konsep apa yang disebut dengan Mayawadi. Ada konsep Wiwartawada. Itu tidak pernah ada penciptaan. Ini semu. Kalau kembali Sri Sangkaracarya. Ini permainan. Saya berikan satu contoh. Ketika Tuhan kita anggap sebuah lautan yang tenang. Tapi ketika dia berkria menjadi Sadasiwa. Menjadi gelombang-gelombang terempas kepada menjadi ombak. Ombak menghasilkan buih. Pertanyaan saya. Apa bahan baku buih? Pasti air laut. Tapi bolehkah buih menyatakan dirinya lautan? Tentu tidak. Tapi semua bahan bakunya dari situ. Maka buih itu tidak kekal. Tapi di semeton sebelah kekal dia. Sebagai prakrti yang kekal. Maka bagi kita kerusakan badan tidaklah masalah. Dimakan harimau pun tidak. Karena di akhir zaman badan ini tidak dibangkitkan. Karena dia memang tidak kekal. Bahkan semakin cepat dikembalikan ketika meninggal semakin bagus. Kenapa? Energi negatif yang ada pada tubuh ini tidak mengungkung. Spirit-spirit itu mengalami proses liberation. Maka dijelaskan dalam teks di Bali sangat bijak sekali. Kewalau wangi mati benar, ayo pinam gesanga juga. Permangke ya diastu tanpa bias swasti ring yang ageni. Ya, swasti sunya, swasti geni, swasti bambang. Tapi karena ngaben itu ngabehin, ya udah nunggu waktu. Ya, saya tidak jadi masalah juga. Tapi yang jadi masalah kan bagi yang miskin ikut besar-besaran juga ngabennya ini. Ini jadi masalah yang krusial. Makanya kita sudah diberikan opsi. Nah, selanjutnya itu di niskala-skala. Niskala-skala ini dijadikan ista dewata. Ya. Orang tidak akan menempatkan Paramasiwa sebagai ista dewata karena Tuhan tidak berpribadi. Nirwikara, nirawarana. Ibaratkan listrik di alam semesta deh saya katakan.
Listrik alam semesta tidak bisa digunakan, nyolok mana sih stop kontak agar bisa lampu TL kita nyala. Dia diturunkan dia, bahwa potensi kinetik, gerak, ya, kemudian fosil mengandung listrik untuk memutar jadi turbin, jadi pembangkit ya PLTD. Itulah sadasiwanya. Ya. Jadi itulah kita di konsep sadasiwa itu kita kemana? Oh, saya di Bali kita ngambil di Python, kita ngambil di Sangaran, kita ngambil di Pomaron. Jelas alurannya, salurannya. Ya, kita bawa ke rumah, gardunya jelas, transmisi jadi mana. Maka oleh situ ketika dia turun kembali, diskalakan dia, dibawa ke Karang Pauman, dibawa ke Desa Pekraman, jadilah dia Kayangan 3. Kayangan 3 ini apa? Trapo-trapo untuk membesarkan dan menyampaikan semua kita ini. Karena dalam proses perjalanan dia bias. Ada kehilangan energinya. Ini yang penting. Maka itu pemujaan leluhur kita ditempatkan di kemulan ini. Disinilah dia bersatu. Jadi moksanya itu di kemulan moksanya. Jadi inilah peran, inilah dewa disebut dengan Sakala. Yang disebut dengan Mahesa Tattwa. Sakala atasnya, Sakala Niskala, yang di atas Niskala. Sakala inilah Tuhan bagi setiap kehidupan ini. Karena dia berbadan fisikal. Apapun kegiatan kita berupacara, kalau mengupacarai benar, pasti nunasita ring betari yang guru. Tak bisa tidak ini. Kematian juga betari yang guru. Kayangan 3 dewanya yang dipuja. Tapi karena eksklusif kewangsaan bermain di Bali, akhirnya kemulan A dan B menjadi berbeda. Padahal ajarannya sangat egaliter untuk menunggalkan itu. Menjadi resepsi dia. Oh ini sorohnya teguh betari yang gurunya gitu loh. Menurut saya kalau pelinggihnya tinggi ya lebih tinggi betari yang gurunya kan gitu ya. Ini masalahnya. Maka itu ideologi kita menjadi dikohersi oleh kewangsaan kita. Ini dia. Ini terjadi. Padahal kalau kita bicara agama, lepaskan itu dulu. Mari kita bicara masalah ideologi agama. Nah, karena egaliternya ada di sini. Nah, maka dengan demikian di Sakala inilah dia. Di mana dia? Kan sekarang Siwo Bumi, Siwo Toyam, Siwo Tejo, Samirana. Ketika dia di bumi, dibuatkan dia mitos. Oh, tanah ini kurang vitamin gitu. Masuk petara, dadi Anantobogo turun seret. Disimpan di Padmasana. Anantobogo yang sebelah kanan dari kita, kiri dari Pelinggih. Air kena polusi, masuk lagi jadi Basuki. Ya, api mahma menghidupkan ini kehidupan. Kalau tidak ada api, bayangin tuh. Api mahman jadi Bedawang Nale, kita aja punya Bedawang Nale juga ini. Kaki kanan, kaki kiri lah Anantobogo Wasuki. Bedawang Nale kita, mohon maaf, maskulin kita itulah dia penis, itu tengok Bedawang Nale itu. Ya, kalau apinya sudah bagus disisikan lumayan, maka hati-hati pegang sisikan. Saya sering bilang begitu, nanti ampernya menek, mohon maaf ini. Ya ini penting ini. Maka ketika Ngalih Tirta Kamandalu Bedawang mau putar, itu kan Purusa Perdana yang ketemu itu. Gunung simbol Purusa, Perdananya adalah lautan. Maka tidak akan mungkin ada Tirta Amerta tanpa pertemuan Purusa Perdana. Bahasa asal-asalnya Tirta Kamandalu, Kamo itu nafsu, dalu itu wengi loh, malam mas gitulah. Ya Tirta Kamandalu. Tapi Kamandalunya adalah Tirta Mahamerta dari Ida Sangyang Widi. Pragan Purusa Perdana ini harus ditemukan. Jadi konsep kita betul-betul dia. Bukan binary oposisi, tapi biner saja, dua saling melengkapi. Maka saya tidak setuju mengatakan bahwa Ruo Bineda itu jeli dan melah itu sebagai satu yang bertolak belakang. Kenapa dia jadi melah, jeli? Karena konsep pembiasan. Karena dia tidak memahami kelengkap sama dengan kanan kiri ini. Ruo Bineda ini binary, bukan oposisi dia. Dua saling melengkapi, posisi biner. Nah, maka dengan demikian di skala inilah dia zat-zat yang masuk di alam semesta ini, yang kita sebut di dalam agama antropologi ini sebagai kekuatan mana, intisari daripada magi, inilah kita muliakan menjadi Ida Betara dan memang dipentingkan konsep Pasupati. Di mana ada magi banyak? Jelas di kuburan. Maka kita di Bali kalau kita ngereng-ngerang bawa ke kuburan, kita akan menarik Stonian power, energi magi ini. Ya. Karena bagaimanapun strong ini menjadi penting, terutama ketika kita memahami kolaborasi antara Siwa dan Tantra.
Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, disinilah kemudian kita banyak mendapat cercaan. Ya, jadi dunia rohani yang kekal abadi, tempat tinggal asli jiwa dan penuh dengan alam, jadi masih terwujud dia di alam sana. Versi lain, berarti sama dengan monoteistik, Abrahamik. Kalau kita, tanka graiti dinding manah muang indria. Makanya saya kebetulan seorang praktisi, ketika saya coba memberikan apa yang disebut dengan puja pekirim, yang disebut dengan pamuntul marga, ya, maka swarga bukanlah tujuan, swarga justru menjadi antara. Mari coba kita uraikan. Swargan tupi taro dewa, swargan tupi taro ganem. Terakhir, masuk lagi. Moksan tupi taro dewa. Malah kita tidak masuk ke moksa lagi. Sunyan tupi taro dewa. Jadi sunyan itu kesunyataan. Without matter, without mind. Maka saya sering ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, bagaimana sih sebenarnya moksa itu? Bagaimana sih samadhi itu? Kalau kita bicara samadhi, jelas dikatakan oleh Yoga Sutra Patanjali, cita werti niroda. Terhentinya gerak pikiran tanpa definisi apapun dia. Saya katakan, bagaimana suasananya Pak? Boleh gak analog? Oke, saya analogkan. Ketika kita tidur tanpa mimpi, apa yang kurasakan? Tidak ada apa-apa Pak. Itulah sebenarnya. Inilah disebut dengan sunya atau niskala ini paramasiwa yang tertinggi. Kalau masih, karena saya sebagai seorang praktisi, dan kebetulan, mohon maaf ini, saya sudah menjadi nabe walaupun usia saya ya baru ipersek lah sedikit itu, ipersekat gitu ya, lewat. Ketika proses sedaraga itu amati raga, anak saya gulung dengan cerita pengentas, banyak sekali pengalaman denabe tiang manggih sinar, ide nabe tiang naik kereta gitu, tiang manggih di neraka seperti ini gitu. Berarti konen bersih nak tahu kita. Kapan nak tidak merasakan apa-apa dan nyaman sekali baru bangun abe sedaraga, itu baru yang benar saya bilang. Ini mesti harus dikondisikan. Berarti Anda masih membawa memori Anda tentang tidur. Baik memori kelahiran ini, memori masa lampau. Kita belum bebas. Apalagi nyelak betaranya itu gitu. Nyelak menjadi personal gitu kan bahaya sekali kita ini menyembah ini. Tapi kenyataannya kita juga di Bali seperti itu ada apa semacam distorsi, ada reduksinisasi, deviasi. Karena memang agama kita lebih banyak tantrik, ketika orang tangkil ke pura dalam, dia tidak memuja siwa di situ sebagai siwa rudra, justru memuja barongketnya. Ini masalah juga ini. Rangnonya yang dipuja. Padahal itu adalah pelawatan, mayanya, bayang-bayangnya. Memang disebutkan dalam barong suari. Maka saya sering bilang, kalau memang kuat pelihara barong, ayo saya bilang. Lihat lontar barong suari, ring desa wenang nangunakan barong macan, ring pusah wenang nangunakan barong bangkal, ring dalam barongket, medaging, rangda, sareng rarung. Inilah kelengkapannya. Maring sasih kenem, temua kenem, maring petluan, apa supati, pinaka penyengkering, desa pekraman. Jelas itu dalam teks. Maka dengan demikian saudara, maka kehadiran Hindu di wilayah Sakala menjadi atman spirit persiwit seponel inilah yang memberikan kemuliaan bagi kepercayaan-kepercayaan lokal. Maka framework-nya jelas. Software-nya jelas, Siwa Siddhanta gayut dengan apa kondisi kita di Nusantara ini. Hanya permasalahannya, ini kembali, kita sedikit dengan teori kritis tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Ketika seorang menjadi tokoh agama, dia otomatis memiliki kepemilikan modal simbolik. Dalam teori Bourdieu, generatif, memang pemilik modal memang tidak rela modalnya berbagi. Apalagi menggunakan koersi negara untuk mendiskriminasi. Ya. Maka akhirnya agama wajah menjadi bias. Bagaimana nilai-nilai yang universal ini menjadi bias karena kepentingan ideologi. Apakah eksklusivisme dan sebagainya. Apalagi dijadikan untuk mereproduksi identitas. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya tegas mengatakan bahwa di Bali kita tidak melakukan gerakan abal-abal. Kalau kita bicara segi ajarannya. Masalah praktiknya bisa saja terjadi penyimpangan. Maka itu ketika kita beragama, kita harus berpraktik. Kita harus melembagakan. Maka proses melembagakan pertama,
Mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Gitu dulu. Mari kita beragama melalui pengetahuan agama. Jangan berhenti di pengetahuan agama saja. Harus beragama. Tapi beragama tanpa pengetahuan agama tersesat. Ya. Tahu tentang agama tapi tidak beragama, mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dengan ahimsa, cinta kasih. Ya. Teori ahimsa sudah luar biasa, tapi menjelek-jelekkan yang lain apa tidak ahimsa? Ya. Maka kalau kita baca buku ini terus terang saja nih. Nanti nih. Silakan saya tunjukkan ini. Ya. Tapi kita tidak boleh bias. Bias kognitif. Justru dengan kita dihujat kita menjadi besar. Tugas kita sekarang, saya tidak masuk ke ranah yudisial, yuridis, milik negara. Nah, apakah kita akan menggunakan koersi negara terhadap agama atau agama yang mengkoersi negara? Ya, bahkan kadang-kadang bisa terjadi perselingkuhan antara agama dan negara gitu nih. Itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di kita. Ya, bukan terjadi di kita. Kita tentu masih ingat riwayat Timur Tengah, Saudi Arabia, ya, Ibnu Saud dan Abu Wahab membentuk negara Saudi Arabia. Kita melihat Vatikan, kita melihat di Iran dan sebagainya. Dan sekarang ada keinginan untuk itu di bangsa kita ini. Maka mulai ada pergeseran kohersi agama terhadap negara. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita bicara masalah jalan bebas, sederhana. Itu bisa jadi wilayah India. Kita di situ sekuler. Kita ini negara berketuhanan yang Maha Esa. Ini yang penting dijaga satu sama lain. Nah, hanya ketika karakter kita di agama Purana, memang kesan-kesan modernisasi, melihat agama dari segi apa yang disebut dengan prima, apa yang disebut dengan kausa efisien, kurang karena dianggap pemborosan. Saya yakin kok itu. Apalagi mereka adalah orang-orang urban dan orang-orang migran. Artinya mereka tercabut daripada akar budaya ini. Namun demikian kita harus juga memberikan ruang pada mereka. Ya. Karena ini heterogenitas, ini terutama daerah perkotaan dan sebagainya, urbannya banyak. Nah, akibatnya mereka butuh satu pegangan di wilayah industri, logikanisasi di wilayah agama. Maka disinilah pentingnya, Hindu itu sudah memberikan kita tawaran yang luar biasa. Mau beragama magis, naik sesabukan, lihat tantri, itu. Primitive religion masuknya. Dotken agama satwa, arkais religion, alih. Ya, story religion. Dot berupa kara, arkais religion, cari agama kuno, betara nih gini, terdon riki, ide betara moko nih, bantan kene, betara niki kunjungan satu sama lain, dia menjenuhkan betara nih. Dot ingin kita beragama rasional, kita masuk ke darsana. Ya, kalau cerita tadi Purana. Dot kita masuk ke agama filosofi spiritual, kita masuk ke agama Upanishad. Ini selalu ada dalam setiap gerak. Kita tidak bisa samakan. Murid TK butuh instrumen untuk menjelaskan yang bersifat abstrak. Tidak mungkin kita salahkan itu. Anak-anak TK. Karena kita tidak tetap berada pada satu generasi yang sama selamanya. Akan ada alih generasi. Maka tugas kita mengedukasi ini penting. Mungkin ini sebuah pendapat saya, mudah-mudahan nanti ditentang. Setelah saya lihat tag-tag itu, di mana sih sebenarnya upacara Agnihotra itu dimasukkan di lontar di Bali? Ternyata setelah saya coba buka, ternyata lontar yang membuat tentang Agnihotra itu ada di tag-tag Tatwa. Tag-tag Tatwa itulah ajaran esoterik, sama dengan Upanishad. Ajaran ke dalam, bagaimana mungkin dia beriatnya? Dia berada di hutan, di pertapaan-pertapaan, sekalian buat api unggun, di situ pemujaannya itu iatnya bagi seorang pendeta Brahmana. Karena dia sudah tidak menghasilkan ragi. Tapi bagi seorang Griasten, saya sering bilang, iatnya itu adalah pajak. Apa yang kau masukkan, begitu pula yang kau keluarkan, walaupun bentuknya berbeda, tapi tetap kembalikan pada iksa sakti desa kala tatua. Tuhan aja menciptakan kita di terakhir dengan material, masa kita tidak mengembalikan dengan material? Dengan apa kita datang, dengan itu pula kita pulang. Pulang kita pertama badannya dibakar jadi pengabenan. Fisikisnya disucikan jadi nyekah. Atmannya ditunggalkan jadi ngungah deweyang. Ini kan sudah betul-betul tatanan yang luar biasa. Kita punya formulasi terjelas di Bali.
Maka saya dengar sampai nguwuk sangah dan sebagainya. Ini ajarannya yang sesat, apa orangnya yang nggak ngerti beragama? Ngerti kita. Berarti kita mengingkari, pada Weda jelas mengatakan Pitri Dewa Bawo, Matri Dewa Bawo, Acarya Dewa Bawo. Bahkan Weda dalam mantra Subacita, Tuamewa Mata Capita, Tuamewa ya Tuhan kau adalah ayah dan ibu kami. Maka saya pernah ditanya oleh seorang Prof. Suparto, mohon maaf nih, Profesor kuliah S3, saya kebetulan ya sebagai pengampunya. Tuhan siapa sih yang kita puja dari Hindu? Saya bilang. Saya nyanyi. Ya mungkin ke India-Indiaan, mantra Subacita, Tuamewa Mata Capita, Tuamewa Tuhan kau adalah ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu siapa? Ratu Betara Peragan Perusaha Perdana, Bapak Akasa, Ibu Pertiwi. Maka di Bali menjadi Sang Yang Widi Wasa. Widi pinaka bapa, tempat kita bergantung. Wasa sebagai ibu, tempat kita berpijak. Malah belakangan muncul bahwa Widi Wasa itu klaim oleh semeton Kristen katanya. Itu bahasa mana itu saya bilang. Nih. Tuamewa Mata Capita, Tuamewa Bandus Casaka, Tuamewa. Ya Tuhan kau adalah bandu keluarga. Saka sahabat. Betara aja angon timpal niki kemumai aja angon sesikapan betara. Angon mitra betara, maka ajaran kanepat dimuliakan kita bicara nih. Adi-adi betara Wisnu sampai bisa begitu nih. Kalau sudah ngerasuk yang sastra, adi-adi betara Brahma, tulungin beli, berarti belinya betara siapa ya itu ya? Ini dia. Tuame Bandus, Tuamewa Widya Drawinam, Tuamewa. Ya Tuhan, kau adalah sebagai pencerahan. Widya pencerahan. Ya, pencerahan yang hadir sebagai pengetahuan. Tuamewa Sarwa Mama Dewa-dewa. Ya Tuhan ini semuanya. Sarwa Dewa, Sarwa Mama Dewa-dewa. Jadi dengan demikian saudara, maka ideologi kita di Bali berpusat pada 3 lokus. Theosentris, the other role, beyond belief, yang bersifat transenden, tidak akan dijangkau oleh alam pikiran. Kemudian kosmosentris pada alam semesta. Ya. Hidup berdangin, hidup berdauh, hidup berdajal. Dan yang paling esoterik yang harus dilaksanakan adalah theoanthroposentris alias anthroposentris. Tuhan berpusat pada diri kita. Maka dengan demikian jalinlah hubungan ini satu sama lain. Sehingga dengan demikian kita menjalin keharmonisan. Maka ritual di Bali kepada alam yang disebut Wana Kerti, Samudra Kerti, Jagat Kerti itu penting. Karena ketika kita membangun konstelasi pikiran yang positif, alam akan memancarkan yang positif. Maka saya yakin sekali COVID, Corona ini muncul karena pikiran manusia lagi keruh ini menjelekkan satu sama lain. Maka dikeluarkan penyakit yang tidak jelas nih, sumbernya dari mana. Kita kena virus ini semua. Karena jelas Chandogya Upanishad mengatakan, Mano mulam idam jagat, dunia ini akan memancarkan apa yang kita pancarkan, memantulkan apa yang kita pancarkan. Maka itu mari kita berpikir positif, saudara. Ya. Jadi inilah sebenarnya teologi kita. Saya tidak masuk ke teologi-teologi yang lain, begitu hanya sekedar nyerempet sedikit. Maka kalau ingin tahu memang ahlinya di sebelah dan sebagainya atau di kelompok lain. Karena saya tidak wajar menjustifikasi, karena saya tidak membandingkan, tapi kita coba menyandingkan, kemudian menjelaskan apa teologi kita, sehingga kita jadi kuat. Namun tetap humanism itu tetap kita kedepankan. Karena siwa ada dalam diri kita sebagai siwa atma. Ya. Bahkan itu adalah ada Bhagavad Gita. Aham atma sarwa buta. Ya bahwa sesungguhnya akulah atman yang ada pada diri setiap buta. Makanya Adwesta sarwa butana metri karuna caiwa nirmamo nirhamkara sama suka duka kesami. Jadi kita tak boleh membenci satu sama lain. Maka dengan demikian personality kita kembalikan pada cinta kasih. Kemudian ini kalau dia sebagai sebuah ajaran, apakah menggunakan koersi negara? Tapi yang jelas katanya koersi negara itu ada persekongkolan antara pemilik modal mayoritas dengan politik. Dia akan bisa memenangkan kontestasi untuk mengalahkan yang memang tidak berkontestasi dengan politik. Ini mohon maaf ini. Ini wacana-wacana yang saya temukan dalam Rodney Stark. Ya, maka sekarang bagaimana agama harus juga menghadirkan pencerahan enlightenment itu.
Saya kira demikian, Komang. Udah banyak nih kisah serak banget. Nanti kita dengar juga dari pemaparan, tapi tidak terpapar COVID ya. Kayak penjelasan dari narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih. Sebelum Dharmatula, saya akhiri sesi ini dengan Prama Santi. Om, Santi, 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 Om. Sukses semua. Om, Santi, Santi, Santi. Om, Santi, 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 Om. Oke, kita aplaus teman-teman baik yang ada di ruang Zoom ini. Hanya 100 orang, sudah berbagai dari berbagai daerah ini, dan penonton live di Facebook saya ada 190 orang. Cukup banyak, dan saya lihat di chat positif sekali. Suksma, ide Empu atas pencerahannya tidak berat, tapi implementatif sekali buat kita. Kembali, sebelum nanti kita ngobrol, itu tadi kita sudah belajar banyak hal. Saya tentu tidak untuk mengulang kembali, itu adalah hal-hal yang sudah kita pelajari. Saat ini, saya mohon maaf sekali lagi bahwa ide Empu Premananda, beliau ada dalam perjalanan ke Yate. Beliau janji tadi seandainya bisa bergabung, bisa bergabung. Namun kalau tidak, lanjutkan saja, Komang, pesannya begitu. Nunas Sinampurin dengan teman-teman. Komang Priambade yang menyapa semua teman Hindu di seluruh Nusantara dimanapun berada. Kelanjutannya sekarang adalah tanpa membuat ini Bali sentris, kita akan mengundang. Ini pelajaran untuk semua Hindu di Nusantara. Mengundang ide Panglingsir Agung Putra Sukahet selaku Majelis Desa Adat yang menggawangi adat tertinggi kita untuk berbagi bagaimana teologi yang tadi dijelaskan itu ataupun ya teologi Hindu diterapkan. Ide Panglingsir Ledang berbagi dengan kita dari sudut niki nggih suksma ide nggih lurus. Nggih suksma Komang Priambade. Om Swastiastu, Om Awigana-mastu, Namo Sidam, Majang ide Empu, Caryananda, ya, dalar Pak Dirjen, dalar pun dados sebut Pak Dirjen, Profesor, ya, Rakus Wardana, Bagus Rakus Wardana, semeton sareng sami di sejebak Nusantara puniki yang banget saya cintai, ya, saya banggakan. Dumugi sami pada kenak rahayu. Nah, Titiang, saya tadi sudah mendengarkan bagus sekali pemaparan mengenai masalah dasar-dasar tatwa dari ide Empu Acaryananda. Ya, dan itu 99% benar. Nah, itulah. Ya, saya tidak berani bilang 100% ya, itu nanti ide Sang Yang Widi. 99% benar. Dan itulah yang menjadi dasar ya dari Hindu Bali. Ya, saya konsekuen menyebut Hindu Bali. Ya, Hindu Bali. Hindu Bali itu bukanlah Hindu yang ada di Bali. Hindu Bali itu adalah konsep religi. Dimanapun Hindu seperti ini dilaksanakan. Ya, apakah mungkin di luar negeri juga ada, di Belgia ada, di seluruh Nusantara ada, Jakarta di mana-mana ada. Dan biasanya di mana ada orang-orang Bali atau yang lain juga yang sudah menganut sistem religi kita seperti yang disampaikan oleh ide Empu Acaryananda, itulah Hindu Bali. Saya hanya ingin merenung dengan menambahkan saja sekarang setelah praktek daripada Hindu yang seperti yang dasar tatuanya tadi yang dipaparkan. Mari kita merenung tentang Bali dulu, tentang Bali. Mengapa Bali ini yang sebenarnya adalah daerah gempa, ya, sejak ribuan tahun itu daerah gempa begitu.